Minasan, welcome again with Mr. Ki di sini. Sebelum Mr. Ki mulai pembahasan menarik ini, jangan lupa karena like Anda membuat Mr. Ki sangat semangat yang nggak tahu semangat apa. Ngomong-ngomong soal chapter terbaru atau chapter 1080, ada satu momen yang cukup banyak menjadi bahan pembicaraan. Tentunya selain kekuatan asli dari Garp yaitu bagaimana keputusan Garp yang memilih untuk menyelamatkan Koby atau muridnya. Ya, apa yang Garp lakuin mungkin aja gak akan terasa aneh oleh sebagian fans One Piece kalau aja mungkin ketika arc Marineford dulu dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada Koby saat ini. Bahkan Koby sendiri aja sampai mempertanyakan keputusan Garp yang rela untuk melakukan segalanya demi Koby. Orang yang kita ketahui dulunya bahkan gak punya keberanian untuk meninggalkan kapal Alvida, namun ternyata Koby memiliki potensi yang luar biasa hingga bisa berkembang pesat seperti sekarang dan meneruskan jalan dari Garp yang merupakan seorang pahlawan angkatan laut. Tapi sebenarnya mengapa Garp hingga rela all in menyelamatkan Koby dan memilih diam ketika melihat Ace? Buat kalian yang punya pemikiran itu dan merasa Garp menyesali perbuatannya, nih Mr. Ki kasih satu konten yang bakal ngebahas akan hal itu dan pasti in-depth banget sih ini. So, tanpa banyak basa-basi jelas, monggo enjoy the kontennya G. Let's go. Apakah Garp menyesal tidak menyelamatkan Ace saat di perang besar Marineford terdahulu? Padahal kalau kita lihat dari kekuatan Garp di chapter 1080, kayaknya bukan hal yang sulit bagi Garp untuk melakukan hal itu guys. Kalau aja Garp memang ingin menyelamatkan Ace yang udah dianggap sebagai cucunya sendiri. Well, bagi Misteri sendiri jawabannya adalah Garp gak menyesali apa yang udah dia pilih pada saat itu. Ya, momen yang kita tahu kalau Garp sendiri aja sampai bilang ke Sengoku kalau dia sebaiknya menahan Garp karena kalau enggak dia bakalan ngebunuh Akainu. Nah, setelah melihat kekuatan dari Garp di chapter terbaru, rasanya apa yang dia katakan saat itu bukan isapan jempol belaka. Garp memang seserius itu untuk membunuh Akainu andaikan Garp bukan orang yang sangat penting di pihak angkatan laut. Terus ada satu hal yang harus kita mengerti dari kenapa Garp memilih untuk diam di sana. Karena selain posisinya emang saat itu Garp berada di pihak angkatan laut, tapi kita juga tahu kan Garp bukanlah seorang angkatan laut biasa, melainkan dia memiliki julukan sebagai pahlawan di angkatan laut itu sendiri. So, kebayang bukan apa dampaknya kalau sampai seorang pahlawan dari angkatan laut malah membantu seorang bajak laut untuk melarikan diri? Tentu gak hanya masyarakat biasa doang yang akan terguncang dan kehilangan kepercayaan kepada angkatan laut. Akan tetapi, dari pihak angkatan lautnya sendiri bakalan muncul benih-benih kebencian atas apa yang dilakukan oleh seorang Garp. Ya, beban tanggung jawab yang dipikir oleh Garp tidak seenteng yang kita bayangin. Hal itu gak semudah memilih nyawa seseorang yang dicintai atau pekerjaannya belaka, melainkan jauh melebihi itu tanggung jawab yang dipikul oleh Garp bahkan meliputi sangat banyak orang, sehingga dilematis yang dirasakan saat itu pastinya gak bakal bisa dirasakan oleh orang yang gak ada di posisi Garp. Makanya kalau kita tarik lebih jauh ke bagaimana Ace dan Luffy dibesarkan, sejak awal Garp menginginkan keduanya untuk tumbuh menjadi seorang angkatan laut yang kuat, bukan malah menjadi seorang bajak laut seperti sebagaimana mereka pada akhirnya memilih pilihan mereka masing-masing. Nah, kemungkinan apa yang Garp inginkan itu bukan karena dia merasa bajak laut hanyalah sekelompok sampah dan orang-orang jahat, sedangkan angkatan laut adalah sisi yang sangat benar, melainkan Garp sendiri mungkin sudah membayangkan kalau aja Ace dan Luffy memilih jalan yang berbeda dengan dirinya, berarti akan ada suatu kemungkinan di masa depan kalau keduanya akan saling berhadapan, dan hal itulah yang coba Garp hindari karena dia tahu saat berada di kondisi tersebut Garp akan dibuat kesulitan untuk memilih apa yang harus dia lakuin. Nah, dari situlah kita bisa sedikit paham mengapa Garp pada akhirnya memilih untuk menyelamatkan Koby padahal dia berada di markas salah satu Yonko. Soalnya bukan kita meremehkan seorang monkey di Garp, melainkan Silver Rayleigh aja yang mungkin dulunya setara atau berada sedikit di bawah Garp secara kekuatannya. Dia saat ini posisinya mengakui kalau seorang Marshall D. Teach memiliki kemampuan yang sangat berbahaya dan dia mungkin saja kalah kalau berhadapan dengan Teach di masa sekarang. Ya, dari informasi itu kita harusnya bisa menyadari kalau apa yang dilakukan oleh Garp layaknya sebuah misi bunuh diri. Karena mendatangi markas seorang Yonko, maka udah dipastikan peperangan gak bisa dihindari. Sehingga melihat kalau biasanya angkatan laut mempersiapkan lebih banyak armada ketika akan berhadapan dengan seorang Yonko, karena kita ngerti kan, bahkan CP0 sendiri aja gak punya akses untuk menyerang langsung Yonko tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu dari pihak pemerintahan dunia. Dari sini kita tahu sebegitu dianggap berbahaya sebuah kelompok Yonko, hingga menyerang mereka aja harus penuh perhitungan dan gak boleh sembrono.
Makanya dari sini sangat masuk akal kalau Kobe aja sampai berkata mengapa Gap hingga rela melakukan semua ini demi dia seorang. Ya karena tentu taruhan yang Gap ambil sangatlah besar dan kemungkinan kalau Gap kalah ya di sana juga membuat kondisi menjadi jauh lebih berbahaya. Tapi balik lagi ke masa lalu di mana Gap menginginkan kalau sosok Luffy dan Ace tumbuh menjadi seorang angkatan laut muda yang sangat hebat. Mungkin sosok Kobe saat inilah yang bisa memberikan apa yang diinginkan oleh seorang Gap sehingga melihat muridnya tertangkap, Gap rela untuk all-in menyerang markas musuh. Well, jika saja Ace ataupun Luffy mungkin berada di posisi yang sama yaitu di pihak angkatan laut, tentu Gap akan melakukan hal yang serupa karena pada dasarnya memang seperti itulah sifat dari seorang Monkey D. Gap. Hanya saja karena perbedaan pihak dan memikul tanggung jawab yang berbeda juga, ada sebuah konsekuensi yang memang harus ditanggung oleh setiap orangnya. Makanya momen seperti Ace yang tiba-tiba terbunuh gak bisa disalahkan kepada siapapun. Meski Gap sendiri ya posisinya memang berada di tempat yang sama. Singkatnya Gap memang memiliki tanggung jawab lebih, sehingga tanggung jawab itulah yang membuatnya dia gak bisa melakukan apa-apa ketika perang besar Marineford terjadi. Di sisi lain, bahkan ya Our Bakasenjo dan Ace juga tentu mengerti kalau bukan berarti Gap tidak membantu mereka, maka Gap sudah tidak peduli dengan keduanya. Melainkan Luffy dan Ace sendirilah yang memilih untuk menjadi seorang bajak laut. Dan tentu di balik sebuah pilihan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang. Sedangkan untuk alasan mengapa Gap hingga rela menyelamatkan Kobe, ya karena mungkin ya di masa lalu saat dia memimpikan Luffy dan Ace yang tumbuh menjadi angkatan laut, impian itu gagal hingga sampai datang suatu hari ya di mana Gap bertemu dengan sosok Kobe. Walau terkesan seperti sebuah cerita anak-anak, namun nyatanya One Piece memperlihatkan kepada kita bagaimana sikap orang dewasa ketika dihadapkan kepada pilihan. Karena meski situasinya gak sama, tapi di dunia nyata sendiri ya, terkadang kita sendiri dihadapkan oleh dua pilihan yang sulit. Dan satu pelajaran yang mungkin udah Sensei ingin perlihatkan pada kita ya, yaitu kita gak boleh menyesali pilihan yang sudah kita pilih, karena setiap pilihan tentu memiliki resikonya sendiri. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini. Jangan lupa like-nya, Rek. Oke? Yo, so, see you next time. Mari segera menos. Stay safe everyone. Salam. Aniberia.